Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Budaya Organisasi untuk kelas B3MD Fakultas Dakwah Komunikasi Islam IAIN Kudus. Perkenalkan, nama saya Aisyah Maulida dan selama kurang lebih 1 semester ke depan saya akan membimbing dan menemani kalian belajar mengenai apa saja yang berhubungan dengan budaya organisasi. Baik, kalian pasti juga sudah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen ya, yang mana pengantar manajemen itu mempelajari tentang seluk-beluk organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit. Nah, dalam suatu organisasi, budaya organisasi itu sangat penting karena budaya berperan dalam membentuk karakter dari setiap anggota organisasi, kemudian menanamkan nilai-nilai yang bisa memecahkan masalah atau justru bisa mengembangkan strategi untuk meningkatkan performa organisasi. Baik, langsung saja kita mulai. Apa itu budaya organisasi? Jadi menurut Lutyens, budaya organisasi adalah pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Jadi pada dasarnya budaya organisasi adalah pengetahuan. Kemudian pengetahuan tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk pengalaman dan kemudian menghasilkan perilaku sosial. Jadi memang budaya organisasi ini terciptanya dari pengetahuan ya. Pengetahuan kemudian diinterpretasikan atau diaplikasikan dalam tindakan, laku, atau kegiatan sehari-hari dalam organisasi tersebut. Kemudian kegiatan atau laku tersebut bisa menghasilkan perilaku sosial. Perilaku sosial di sini maksudnya adalah perilaku yang dilakukan oleh sekelompok besar atau hampir seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Kita lihat terlebih dahulu apa itu budaya organisasi dari pendapat berbagai ahli. Pertama, Robin dan George mengatakan bahwa kultur organisasi atau budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut. Nah, budaya organisasi menurut Robin dan George ini artinya bahwa budaya itu merupakan suatu sistem makna bersama yang kemudian disetujui, disepakati, dianut, dan dilakukan oleh para anggotanya. Kemudian budaya organisasi ini juga bisa menjadi pembeda, bisa menciptakan karakteristik tertentu di dalam organisasi tersebut yang membedakan dengan organisasi lain. Contohnya adalah budaya organisasi di organisasi publik atau organisasi birokrasi. Itu tentunya beda ya dengan organisasi swasta. Apalagi misal kita bandingkan organisasi pemerintahan, kita bandingkan dengan perusahaan teknologi semacam fintech atau financial teknologi. Nah, tentu saja kedua organisasi ini memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Kemudian menurut Siagian, budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Ini maksudnya bahwa budaya organisasi itu adalah sesuatu yang disepakati bersama oleh anggota dari organisasi tersebut, dan kemudian nilai-nilai itu mengikat semua orang yang ada dalam organisasi. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam organisasi, mau tidak mau dia sudah terikat dengan budaya yang sudah ada atau budaya yang sudah diciptakan dalam organisasi itu. Kemudian menurut Kotter dan Hesketh, budaya organisasi mempunyai dampak yang kuat dan semakin besar dampaknya pada prestasi kerja organisasi. Jadi bisa dikatakan menurut Kotter dan Hesketh ini, budaya organisasi itu berbanding lurus
dengan prestasi kerja. Jadi semakin kuat, semakin baik, semakin besar budaya organisasi, maka prestasi kinerja atau prestasi kerja dari organisasi tersebut juga semakin meningkat. Nah, inilah kenapa alasannya kita perlu mempelajari budaya organisasi. Karena budaya organisasi bisa membooster atau meningkatkan prestasi kerja organisasi. Kemudian menurut Tan, budaya organisasi memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Tidak jauh berbeda dengan Kotter dan Hesketh, Tan menyatakan bahwa budaya organisasi ini adalah salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Inilah kenapa banyak sekali organisasi, baik swasta, pemerintah, NGO, mereka berusaha untuk menciptakan, kemudian mengembangkan serta menguatkan budaya organisasinya. Bahkan sekarang itu sudah banyak konsultan yang khusus menangani masalah budaya organisasi. Jadi konsultan ini memberikan pelayanan kepada organisasi untuk bisa menciptakan dan kemudian bagaimana orang-orang dalam organisasi tersebut bisa meresapi, bisa memaknai, kemudian bisa mengaplikasikan budaya-budaya yang disepakati tersebut. Ya, jadi memang sudah sampai ada itu ya, ada konsultan untuk menerapkan budaya organisasi ini. Kemudian fungsi utama budaya organisasi. Yang pertama yaitu sebagai proses integrasi internal. Budaya organisasi berfungsi sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi. Kemudian yang kedua sebagai proses adaptasi eksternal. Budaya organisasi berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar organisasi. Jadi secara internal atau ke dalam ya, budaya organisasi ini sebagai pengikat antar komponen internal organisasi. Komponen ini seperti contohnya anggota organisasi, karyawan, kemudian pejabat dalam organisasi tersebut. Kemudian komponen internal itu juga bisa dalam bentuk faktor produksi, struktur, bisa saja itu juga modal, desain, dan yang lain-lain. Kemudian sebagai proses adaptasi eksternal. Nah, peran budaya organisasi dalam proses adaptasi ini adalah bagaimana organisasi tersebut jangan sampai keluar jalur ketika menghadapi perubahan atau lingkungan luar organisasi. Jadi ia bisa menjadi semacam pedoman bagaimana harusnya suatu organisasi itu beradaptasi dengan lingkungan luarnya. Nah, kenapa budaya organisasi ini penting? Yang pertama, budaya organisasi itu dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Ini salah satu fungsi budaya organisasi dalam faktor eksternal. Kemudian ketika nilai dan kepercayaan dalam budaya berbeda, beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi, yang biasa disebut dengan culture shock. Contohnya culture shock ini gampangnya seperti ini. Seseorang yang memutuskan bekerja sebagai awak kapal penangkapan ikan. Kalian bisa membayangkan bahwa bagaimana kondisi di atas kapal ikan yang mau tidak mau harus berlayar, bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun di tengah lautan untuk menangkap ikan. Bayangkan dengan kondisi tersebut bagaimana budaya kerja yang ada di satu lokasi kapal itu. Tentu saja di sana orang-orangnya keras, pekerjaan fisik. Kemudian mau tidak mau juga mereka harus berani karena di laut adalah ancaman terbesarnya bisa sampai meninggal. Bagaimana seseorang bisa menyiapkan mentalnya untuk menghadapi kondisi laut yang kemudian bisa menjadi sangat berbahaya. Bagaimana seorang awak kapal bisa atau bersedia menuruti perintah dari atasannya, misal dari kapten kapalnya kan.
Karena di tempat semacam itu jika tidak ada sosok pemimpin yang kuat, maka kinerjanya akan kacau. Nah, coba bayangkan seseorang yang tidak menyiapkan diri untuk menghadapi budaya kerja semacam itu. Otomatis dia akan mengalami guncangan atau kegagalan dalam budaya atau culture shock. Jadi budaya organisasi ini sangat penting bagi seseorang anggota organisasi agar dia bisa beradaptasi. Kemudian konsep budaya organisasi menurut Cartwright itu ada dua, yaitu soft side dan hard side, yang di dalamnya mencakup struktural, sistem produksi, teknologi, dan desain. Kemudian menurut Greenberg dan Baron, kerangka kerja kognitif yang terdiri atas sikap, nilai-nilai, norma perilaku, dan harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Jadi menurut Cartwright, konsep budaya organisasi itu ada sisi soft-nya dan ada sisi hard-nya. Kemudian menurut Baron, jadi konsep budaya organisasi ini adalah kerangka kerja kognitif. Kognitif itu seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu berupa pengetahuan. Pengetahuan yang terdiri dari sikap, nilai-nilai, dan norma perilaku, serta harapan yang diterima bersama oleh anggota organisasi. Contohnya tadi ya, kerja sebagai awak di kapal penangkap ikan. Harapan apa sih yang diinginkan oleh awak kapal? Oh, tentu saja harapannya itu ingin mendapatkan tangkapan ikan yang banyak, yang melimpah, sehingga penghasilan mereka nanti juga bisa meningkat. Nah, ketika semua orang di kapal tersebut memiliki harapan yang sama, otomatis mereka juga akan bekerja keras untuk mewujudkan harapan tersebut. Beda halnya jika ada 1-2 orang yang kemudian memiliki harapan yang berbeda. Secara tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap kerjasama tim dalam organisasi tersebut. Kemudian ini adalah faktor-faktor pengaruh perilaku organisasi menurut Subeki dan Johara. Yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Jadi semakin bagus budaya organisasi itu diterapkan, diterapkan, maka peningkatan kepuasan kerja akan juga semakin meningkat. Kemudian pengurangan kealpaan. Pengurangan kealpaan itu artinya pengurangan izin dari karyawan atau anggota. Contoh katakanlah di suatu kantor gitu ya. Ternyata di kantor tersebut sering sekali karyawannya izin atau tidak hadir tanpa keterangan. Kenapa bisa begitu? Kita bisa melihat itu dari aspek budaya organisasi. Oh, ternyata organisasi tersebut tidak menerapkan kebiasaan disiplin bagi karyawannya, sehingga karyawannya banyak yang membolos. Bayangkan jika kebiasaan disiplin atau peraturan disiplin itu ditegakkan, maka bisa mengurangi kealpaan. Kemudian juga ada penurunan turnover. Turnover itu adalah semacam mutasi atau pergantian karyawan, pergantian anggota. Contohnya kalau semisal kalian punya kerabat yang bekerja di swalayan atau minimarket, itu biasanya turnovernya tinggi. Karena beban kerja berat, gaji tidak banyak, kemudian seringkali karyawan itu disuruh mengganti barang yang hilang, meskipun itu dicuri atau apa. Tapi secara peraturan itu adalah kewajiban karyawan untuk mengganti, ya karyawan harus mengganti. Kemudian peningkatan produktivitas. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa budaya organisasi yang dilakukan atau diterapkan dengan baik mampu meningkatkan produktivitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber utama budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini tidak serta-merta bisa muncul sendiri gitu ya. Budaya organisasi ini muncul oleh berasal dari berbagai macam sumber. Yang pertama sumbernya yaitu dari budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. Contohnya di Indonesia. Indonesia ini kan terkenal dengan budaya gotong royong dan budaya guyup. Nah, itu secara langsung akan bisa terinternalisasi dalam organisasi.
Asalkan budaya gotong royong ini bukan untuk hal yang negatif ya, misalnya gotong royong untuk korupsi, bukan yang seperti itu. Atau mungkin kita bisa melihat beberapa negara di wilayah di kawasan barat sana, di sana menerapkan sistem kerja individualistik. Ya memang itu mereka diwajibkan atau mereka bekerja dalam teamwork, tapi meskipun teamwork seringkali ada tetap terkesan individualistik seperti itu. Jadi budaya masyarakat atau budaya nasional itu sangat berpengaruh terhadap sumber-sumber budaya organisasi. Kemudian yang kedua yaitu visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Nah, ini sangat penting ya, karena pimpinan organisasi atau orang yang menciptakan organisasi tersebut itu pasti punya visi, punya tujuan. Kemudian pasti mereka punya konsep atau gaya-gaya manajer yang berbeda. Kemudian juga kepribadian dari pemimpin itu. Pemimpin itu pasti akan berpengaruh terhadap budaya organisasi yang diciptakan di organisasinya. Contohnya misalnya adalah gampangnya apa ya? Nah, kita ngomong tentang ini deh. Kaskus, kalau kalian pernah dengar Kaskus itu kan awalnya forum komunitas ya, forum komunikasi antar komunitas gitu, yang dipimpin oleh, saya lupa namanya. Pokoknya intinya di Kaskus itu kantor sekarang udah nggak ada Kaskus sih, sekarang dia sudah merger ya dengan bukan Blibli, kalau nggak salah sudah merger dengan Blibli. Tapi sebelum itu Kaskus itu pimpinannya itu adalah orang yang bisa katakanlah sangat milenial gitu ya. Kemudian sistem kerjanya santai, kalian karyawannya nggak harus kerja di balik meja gitu, boleh lesehan lah, boleh glosor lah, boleh sambil tiduran, intinya pekerjaannya selesai. Nah ini kan berpengaruh terhadap budaya yang ada di organisasi tersebut, karena visi, gaya manajerial, dan kepribadian pendiri organisasi tersebut. Kemudian jenis bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Seperti tadi yang saya kemukakan dalam contoh bekerja sebagai awak kapal di kapal penangkap ikan, itu tentu saja berbeda dengan orang-orang yang bekerja di perbankan. Bisnis tangkap ikan dan perbankan itu kan sesuatu yang berbeda, yang mana ini juga berpengaruh terhadap budaya organisasi di masing-masing tempat. Kemudian struktur organisasi, misalnya struktur organisasi maksudnya, misalnya struktur birokratis yang melahirkan pola budaya yang cenderung birokratis. Contoh lain misalnya dalam rumah sakit, budaya kerja rumah sakit, pelayanan, mereka itu kan orientasinya ke pelayanan. Nah, jadi struktur organisasinya yang tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu juga berpengaruh terhadap budaya yang tercipta. Kemudian pelanggan. Nah, bagaimana pelanggan ini bisa mempengaruhi perilaku organisasi atau budaya organisasi? Contohnya seperti ini, kafe tempat anak muda nongkrong gitu ya. Otomatis kan segmennya sangat jelas, anak muda usia sekian, bagaimana style mereka, bagaimana gaya dan karakter mereka. Ini tentu saja mau tidak mau organisasi atau kafe tersebut harus bisa beradaptasi dengan segmen dari pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir, tradisi warisan organisasi yang tercermin dalam nilai ataupun artefak. Apa ini maksudnya nilai atau artefak? Nanti saya akan jelaskan. Nah, penelitian Harvard Business School tentang budaya korporat menunjukkan bahwa budaya organisasi itu memiliki dampak yang signifikan pada prestasi kerja ekonomi perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin faktor ini merupakan faktor yang lebih penting dalam menentukan sukses atau kegagalan organisasi di masa mendatang. Jadi, menurut penelitian ini, budaya organisasi ini faktor penting ya dalam menentukan sukses atau kegagalan suatu organisasi. Maka dari itu tadi sampai saya bilang kan, bahkan sampai ada konsultan yang menawarkan jasa untuk meningkatkan budaya organisasi. Kemudian tidak jarang menghambat prestasi keuangan dalam jangka panjang, bahkan jika organisasi memiliki SDM yang baik. Kemudian meski sudah diubah, budaya korporat dapat dibuat untuk meningkatkan prestasi. Nah,
ada 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama, budaya organisasi tampak atau visible. Ini terlihat dari cara berpakaian, simbol fisik atau seremonial, tata ruang kantor, dan yang lain-lain. Ini adalah salah satu organisasi tampak atau visible ini bisa dikatakan sebagai bentuk artefak ya. Artefak tadi, artefak. Kemudian budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible. Ini bisa dilihat dari karakter, cara kerja dari karyawannya, misal disiplin dan makna prestasi. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan yang mendalam atau asumsi-asumsi tersembunyi. Contohnya, konsumen adalah raja, atas tidak pernah salah, anak buah selalu salah. Itu adalah asumsi dasar yang bisa menjadi salah satu ciri karakter budaya organisasi. Ini ya sebenarnya hampir sama dengan tingkat budaya. Jadi lapisan budaya organisasi ini adalah bagaimana kita melihat secara hierarkis, secara berlapis-lapis, bagaimana budaya organisasi itu dimaknai dan dipahami oleh anggota organisasi. Menurut Shin, mengenal budaya suatu organisasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji lapisan budayanya. Yang pertama, artefak sebagai lapisan pertama. Jadi artefak ini merupakan dimensi yang paling terlihat dalam budaya organisasi, yang merupakan lingkungan fisik dan sosial organisasi. Nah, artefak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manifestasi fisik. Bisa dilihat dari seni, logo, desain, bentuk bangunan, dekorasi, cara berpakaian atau seragam, kemudian juga desain organisasi. Kedua yaitu manifestasi perilaku. Contohnya upacara atau ritual, cara komunikasi, tradisi, dan kebiasaan dalam sistem reward atau bentuk hukuman. Nah, upacara atau ritual ini contohnya ini ya, perusahaan misalnya nih organisasi birokrasi itu kan setiap hari tanggal 17 atau misal setiap hari Senin itu ada apel, ada upacara semacam itu. Tapi di perusahaan swasta mereka tidak punya kebiasaan atau ritual semacam itu. Kemudian sistem reward atau bentuk hukuman. Biasanya sistem reward atau bentuk hukuman ini juga berbeda ya di setiap organisasi. Contohnya misal ada perusahaan yang menerapkan bahwa ketika karyawan melakukan kesalahan kemudian ada hukuman potong gaji, atau mungkin ketika karyawan mendapatkan prestasi, bisa mencapai prestasi kerja tertentu, kemudian si karyawan bisa dapat bonus atau insentif semacam itu. Kemudian ada juga manifestasi verbal, contohnya anekdot, humor, jargon, mitos, atau cerita-cerita sukses zaman dahulu. Itu biasanya kan sering disebutkan dalam organisasi-organisasi. Kemudian lapisan yang kedua yaitu pembelajaran organisasi. Merefleksikan nilai-nilai anggota organisasi tentang perasaan mereka mengenai hal-hal yang seharusnya ada dengan kenyataannya. Nilai-nilai organisasi bisa menjadi solusi bagi pemecahan masalah dan tugas baru. Nilai mendasar menjadi penjelas perilaku individu dan mewarnai praktik keorganisasian. Contohnya, pada organisasi pelayanan publik, mereka menganut atau memegang teguh nilai atau value demokrasi, profesionalitas, non-diskriminasi, atau people oriented. Nah, kemudian yang ketiga yaitu asumsi dasar, yaitu keyakinan dasar yang dianggap sudah ada oleh anggota organisasi dan dia dianggap benar berdasarkan pengalaman. Asumsi dasar ini sudah teruji oleh waktu dan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Asumsi dasar menjadi jaminan atau taken for granted bahwa seseorang menemukan variasi kecil dalam unit budayanya. Nah, asumsi dasar ini dibagi menjadi 2, yaitu hakikat asumsi aktivitas manusia. Terdiri dari 3 orientasi, yaitu doing orientation. Doing orientation adalah dasarnya manusia itu aktif, perhatian dicurahkan pada kerja, efisiensi, dan penemuan. Para karyawan dihargai karena pelaksanaan pekerjaan yang baik dan memberikan keuntungan pada organisasi. Asumsi ini berkaitan dengan asumsi bahwa alam dapat dikendalikan dan dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian yang kedua yaitu being operation. Orientasi ini beranggapan bahwa manusia dianggap pasif dan sulit dimotivasi. Ini berbeda ya dengan yang pertama, kurang memperhatikan pengembangan, keterampilan, dan keahlian pegawai. Orientasi ini berkaitan dengan sikap pasrah manusia harus menerima dan menikmati apa yang dimiliki. Kemudian yang ketiga yaitu being in orientation.
Orientasi ini menekankan pengembangan diri dan menggali potensi seseorang. Orientasi ini menunjukkan anggapan bahwa melalui pengembangan diri, individu dapat dikendalikan dan diselaraskan dengan alam. Nah, mungkin kalian bisa mencoba menganalisis. Kira-kira kalian itu tipe orang yang memiliki hakikat asumsi aktivitas manusia itu yang mana? Yang doing orientation, being impression, atau being in orientation. Jadi kalian bisa mengenali diri kalian lebih jauh dengan konsep ini jika dilihat dari bagaimana sistem kerja kalian. Kemudian yang kedua yaitu hakikat hubungan manusia, dibagi menjadi 3, lineal, kolektoral, dan individualistis. Sifat lineal ini menunjukkan bahwa pejabat dalam organisasi lebih diperhatikan dan karena unsur kekeluargaan atau nepotisme, atau memiliki hubungan dekat. Kemudian hubungan yang kedua yaitu kolektoral. Ketika pengangkatan pejabat atau pengangkatan pegawai lebih mengutamakan kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut bukan anggota keluarga sendiri atau organisasi. Dan yang ketiga yaitu sifat individualistis. Apabila pengangkatan pejabat atau pegawai didasarkan atas motivasi dan prestasi individu. Asumsi di atas pada organisasi publik dapat dilihat antara lain dari struktur organisasi dan pegawainya, relasi anggota dalam lingkungan organisasi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Jadi ini bisa dilihat ya, kalau yang hubungan lineal atau hierarkis itu lebih menonjolkan atau lebih memperhatikan unsur kekeluargaan atau nepotisme, atau memiliki hubungan dekat. Tentu saja praktek ini keluarga atau pegawai yang memiliki hubungan dekat dengan atasan, dengan pejabat itu memiliki potensi yang besar untuk naik jabatan. Kemudian secara kolektoral, jabatan ini sudah mulai fair karena lebih mengutamakan kelompok tertentu meskipun kelompok tersebut bukan anggota keluarga sendiri atau organisasi. Meskipun begitu, sifat kolektoral ini belum bisa mewakili asas persamaan hak, dan bisa dikatakan ini belum bisa sampai masuk dalam tahap non-diskriminasi. Baru yang ketiga yaitu sifat individualistik ini adalah salah satu cara yang tepat dalam penunjukan jabatan karena didasarkan pada motivasi dan prestasi individu. Oke, begitu materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya ingin menanyakan satu hal. Jadi saya rasa kalian pasti pernah mengikuti organisasi ya, baik itu ketika sekolah atau mungkin sekarang karena kalian sudah semester 3. Saya minta kalian menuliskan apa budaya organisasi yang kalian pelajari ketika mengikuti organisasi. Kemudian tulis itu di kolom komentar, sertakan nama, NIM, dan jawaban kalian. Saya ulangi, apa budaya organisasi yang kalian pelajari di organisasi yang pernah atau sedang kalian ikuti. Baik, selanjutnya saya akhiri kuliah ini. Nanti kita bisa diskusi via Google Meeting. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.